Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian yang insyaallah semoga semuanya dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini LC ini ya, Fakhruddin Nu'man LC langsung ceramah ini. Subhanallah. Tentunya kita awali dengan memuji dan bersyukur. Ini adalah takdir Allah yang terbaik. Ya, Allah takdirkan kita di malam hari ini bertemu di pertemuan yang insya Allah membawa kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Di mana nih? Di hotel nih, kayak hotel nih ya. Allahu Akbar. Ya. Saya pas lihat masjid, kayaknya saya pernah lihat masjid ini di mana ya? Ternyata fotonya sudah sampai ke saya. Sayanya baru ke sini ya. Sebentar. Halo. Ya Mas? Ya, saya lagi ada acara. Ya, dengan istri saya ya. Baik, baik. Terima kasih. Alhamdulillah, akhirnya ditakdirkan juga ya. Kalau tidak salah ini salah satu yang dari Saudi ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini seperti hotel ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Semoga Allah menerima amal soleh semua yang bersaham dalam masjid ini insyaallah. Ya, termasuk ikhwan-ikhwan di sini, ada Pak Pur dan yang lainnya. Semoga tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini kalau yang nyumbangnya lihat ini Masya Allah. Ya, akan senang nih. Belum sempat ke sini kan ya? Belum sempat ke sini. Nanti kita kirim saja fotonya ke sana. Baik. Ikhwani fillah azakum. Ini sudah malam, hujan, enaknya ngapain ini? Baru datang lagi dari Pandeglang. Enaknya ngaji ya. Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur sekali lagi kepada Allah SWT. Kalau apa yang Allah turunkan, yang kita saksikan di hari ini, Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 30. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Kami turunkan dengan air segala sesuatu jadi hidup. Allahu Akbar. Itulah rahmat Allah.
Di antara rahmat Allah turunnya hujan. Makanya kalau ada hujan antum jangan gerutu ya. Ini hujan lagi nih gitu. Ya. Mau ngaji hujan, waduh hujan gitu. Kul alhamdulillah. Ya, kita ucapkan alhamdulillah, bahkan kita doakan apa? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami hujan yang manfaat. Pakai sad apa pakai sa? Oi. Pakai sad ya. Kalau pakai sa apa? Yang bisa bahasa Arab senyum deh. Diterjemahkan jangan. Allahumma sayyiban nafi'an diganti sama Ustadz Imam tadi. Allahumma sayyiban nafi'an. Kasih tahu jangan. Hah? Kalau Allahumma sayyiban nafi'an bahaya. Ya Allah, berikanlah aku janda yang manfaat. Ini, waduh ini bahaya ini Ustadz Fakhrudin ngasih bocoran. Jadi pakai sod, jangan pakai sa ya. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya, juga mungkin ya sekedar mengingatkan ketika hujan seperti tadi juga kita disunnahkan berdoa Allahumma hawalaina la alaina. Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan jangan menjadi sumber adab bagi kami. Subhanallah. Nabi SAW kalau melihat awan yang begitu hitam, kata Aisyah radhiyallahu anha, wajahnya merah dan dia keluar masuk rumah ketakutan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ketika sudah hujan turun, beliau agak bergembira. Lalu beliau berkata, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan jangan menjadi sumber adab bagi kami. Allahu Akbar. Ya, kita dengar hari-hari ini daerah Jabodetabek termasuk Banten Rangkas. Subhanallah, banyak rumah yang tergusur dengan air disebabkan ya salah satu ujian Allah melalui hujan juga bisa menjadi tentara Allah. Maka kita berdoa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin ya, ikhwan, kalau di Indonesia ada sunnah yang mungkin jarang ya. Kalau di Saudi sering. Kalau di Saudi sering salat istisqa, di kita jarang. Ya. Sampai ada syekh bilang, Fakhrudin, salat istisqa di antum berlaku enggak katanya. Karena jarang ya, sering hujan ya. Baik. Tapi ma'asal muslimin, kita punya keutamaan lain. Ya. Kata Nabi SAW, utlubu istijabata du'a inda salas. Mintalah kepada Allah doa diijabah dalam 3 keadaan. Salah satu keadaannya kata Nabi, inda nuzulil ghais. Ketika turun hujan. Nah, masya Allah muslimin, ikhwan, kalau pas hujan masuk kamar, doa mustajab. Inda nuzulil ghais, mustajabud du'a. Ya. Kemudian tadi saya di mobil sama teman-teman, saya bilang ada sunnah yang juga agak terlupakan di kita. Sunnah apa? Hujan-hujanan. Nah. Ya. Betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, apabila beliau mendapatkan hujan, beliau membuka seluruh badannya kecuali auratnya. Dan dia keluar rumah. Dia basahi seluruh badannya, ya, dia kenakan dengan air hujan tersebut. Lalu ditanya, lima fa'alta hadha ya Rasulullah? Qala innahu hadithu ahdin bi rabbih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia baru saja diciptakan oleh Allah, baru saja ketemu dengan Allah. Ya. Dan Allah yang mengatakan, wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Dan kami turunkan di langit air yang penuh berkah. Dan disunahkan juga ikhwan berwudu. Taib. Jadi sunnah hujan-hujanan. Tapi jangan lama-lama. Ya. Antum mah suka kali itu. Ya. Sunnahnya yang penting terbasahi badan antum. Itu sunnah. Dan berkah.
Bahkan sebagian mengatakan itu obat. Yang pasti apa yang Nabi lakukan pasti manfaat. Ya, jadi wah, nggak usah beli payung dong Ustadz. Ya beli payung. Atau baju apa? Atau baju hujan ya beli ya. Nah, maksudnya jangan terlalu lama. Jadi kalau nanti pas hujan istri keluar jangan dimarahin. Pas anak hujan-hujanan biarkan saja. Tapi dibatasi waktunya, jangan terlalu lama. Kemudian subhanallah sampai ada riwayat kata Nabi SAW ketika turun hujan kepada kepada jariyahnya, pembantunya, hamba sahayanya, Nabi mengatakan akhriji thiyabi, keluarkanlah sebagian bajuku dan keluarkanlah tali pelana kudaku, kata Nabi SAW. Ya, wa anzal, lalu Nabi membaca ayat wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Taib, kalau kita terbalik ya, kalau pas hujan jemuran diapain? Padahal di lemari masih ada. Kalau Nabi SAW ya, kalau pas hujan sebagian bajunya dia keluarkan, dia hujankan sengaja. Bahkan tali kuda pelananya juga dikeluarkan oleh Nabi SAW. Allahu Akbar. Lalu Nabi mengatakan, membacakan ayat wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah, dan kami turunkan dari langit air yang penuh berkah. Ngalap berkah boleh, nyari berkah dari turunnya hujan. Dan disunahkan ikhwan, ini mungkin juga jarang antum lakukan atau mungkin baru dengar malam ini, berwudu dengan air hujan. Apabila turun hujan, Nabi berkata kepada sahabat, hayya bina, katanya, ya ilal ladzi anzalallahu linutatahhara bihi wa anzalna minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi, kata Allah. Ayo kita menuju air yang Allah turunkan untuk kita bersuci. Maka sunnah, jadi antum ya boleh berwudu pakai air hujan atau disolokan, tapi pure air hujan ya, jangan spiteng. Itu berkah ya, ya berkah ini mungkin sebagian dari sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hujan. Barakallahu fikum, semoga Allah menjaga kita dengan hujan ini insyaallah. Ikhwani fillah azakum. Adapun di hari ini kajian kita masyaallah, insyaallah kajian tidak berat lah ya, ringan ya, tapi Allahu Akbar, pembahasan kita seputar cita-cita pamungkas kita. Apa cita-cita pamungkas antum? Masuk surga. Ngapain masuk surga? Naam. Allahu Akbar. Cita-cita pamungkas kita, Allahu Akbar, apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita ingin masuk surga. Allahu Akbar. Allahumma inni as'alukal jannah. Tapi barangkali kalau boleh saya koreksi sedikit, cita-citanya ditekan dikit. Ya. Kalau sekedar ingin, kayaknya alay juga mau ya. Biasanya alay bin Jablay gitu. Atau orang Yahudi pun ditanya, ente mau masuk surga enggak? Oh mau. Mungkin agak ditekan dikit. Kita katakan, aku wajib masuk surga. Aku wajib masuk surga. Aku haram masuk neraka. Tekan dikit. Supaya ngegasnya lebih hebat. Kalau cuma ingin, ente ingin surga, ingin mau. Sambil negak motor juga ingin masuk surga kan? Maka tekan dikit, aku ingin, aku wajib masuk surga, dan aku haram masuk neraka. Wajabat alaihil jannah. Ya, haramahullahu minan nar. Itu ada bahasanya dari Nabi SAW. Dia wajib masuk surga dan dia haram masuk neraka. Naam. Ya ma'asyiral muslimin, ya kita harus senantiasa mengingat dua negeri ini.
Ya, karena mau tidak mau, pelabuhan terakhir kita pilihannya cuma dua, immal jannah imman nar. Betul tidak? Betul? Nah, ya. Sementara setiap kita tidak akan lama tinggal di dunia. Semuanya tahulah. Ya. Kalau kita tanya rapel pertanyaannya, kira-kira 50 tahun lagi di mana kita nih? Pak siapa namanya nanti lupa nama teman. Pak Saiful. Umur berapa, Pak? La haula wala quwata. Dekat, Pak. Ya. Antum yang jenggotnya putih. Berapa? Waduh. Ketuaan jenggot berarti. Nah, subhanallah. Ya. Pasti berakhir. Cepat maupun lambat, dan pasti cepat. Kullu ma huwa atin qarib. Setiap yang pasti datang itu dekat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sementara ma'asyarul muslimin, alam yang kita hadapi setelah ini tinggal dua alam. Alam pertama, alam yang sangat lama tapi masih ada ujungnya. Alam yang kedua, alam yang abadan abada, khuludun la mauta fi, kekal, tidak lagi ada kematian. Yaitu alam yang pertama, alam barzakh. La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam hidup di atas bumi berapa tahun? Jamaah. Masya Allah. Persis beliau seperti apa yang beliau katakan, umur umatku antara 60 70. Tapi hidup di bawah bumi. Dan siapa yang tidak meyakini adanya kehidupan di bawah sendal antum itu, keluar sekarang kafir. Wajib kita yakini bahwasanya di bawah sendal antum itu ada kehidupan. Alam barzakh. La ilaha illallah. Antara taman surga atau galian neraka. La ilaha illallah. Berapa abad? 14 abad belum selesai. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu lama. Dan itu pun masih proses masa penungguan, menunggu ketetapan Jalla fi'ulah. Ya, fa idza ja'atis sakha, fa idza ja'atit tama, al-qari'atu mal qari'ah. Menunggu hari kiamat. Naam. Kemudian ikhwan, dan itu pasti bukan cerita dongeng ngabobodo nu cengengnya. Bukan cerita fiktif, hak. Inna sa'ata la'atiyatun, pasti datang. Dengan setelahnya huru hara yang akan kita dapatkan. La ilaha illallah. Dari mulai kita dikumpulkan di padang mahsyar, ditimbang buku catatan amal kita, termasuk amal kita, diserahkan buku catatan amal kita, la yughadiru fiha saghiratan wala kabirah, yang tidak Allah tinggalkan sekecil apapun. Antum hari ini kalimat berapa sudah keluar dari lisan antum? Saya makan, saya minum, saya pergi, dan seterusnya. Semuanya akan antum dapatkan di buku catatan antum. Ya. Lalu kita semuanya digiring oleh Allah menuju neraka jahanam. Semua antum, kita, saya dan anda dan Nabi SAW dan para nabi, la tarawunnal jahim, kalian akan melihat neraka jahanam. Kok bisa? Ya iya. Wa in minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun dari kalian pasti akan mendatangi neraka jahanam, akan melewatinya. Kana dzalika ala rabbika hatman maqdiyya, itu sebuah ketetapan yang tidak bisa diganggu gugat. Dengan jembatan yang mengerikan, la ilaha illallah, sirat, yang kata Nabi SAW, ahaddu minas sayfi adaqqu minas sya'ar, lebih tajam daripada pedang, lebih
kecil daripada rambut antum. Kebayang nggak? La ilallah. Mau latihan, Pak? Nanti bikin api di bawah, atasnya pakai apa? Tali tampar gitu. Ya. Jangan pakai pegangan apa-apa. La. Nggak cocok. Ya. Karena nanti yang menyelamatkan atau yang tidak menyelamatkan kita, Allah katakan summa nunajjil ladzina taqaw. Lalu kami selamatkan di hari itu orang-orang yang bertakwa. Wa nadarudz zalimina fiha jisiyya. Dan kami ambleskan orang-orang zalim di sana. Maka ma'asyal muslimin, tadakkaru, kata Nabi, banyaklah mengingat dzikra hadimil ladzat. Banyaklah mengingat yang mengentaskan semua kenikmatan ini. Dan banyaklah mengingat negeri akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Beres, Pak, dunia ini kalau antum ingat Allah, ingat hari akhir. Kenapa banyak yang trouble dalam mengarungi kehidupan dunia ini? Yang ini na'udzubillah syirik, yang itu bid'ah, yang itu maksiat, yang ini gontok-gontokan, yang ini bermusuhan. Kenapa? Enggak ingat dia. Enggak ingat dengan Allah dan enggak ingat dengan hari kemudian, hari akhir, hari pembalasan. Ya, yang subhanallah tidak ada yang selamat di sana kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah SWT. Maka ma'asyal muslimin, Allahu Akbar, semoga kita semuanya min ahlil jannah. Nah, Allahu Akbar. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi ahli surga apa ahli neraka? Oi. Enak. Allahur Rahmanur Rahim. Allahur Rahmanur Rahim, yang lebih rahim daripada ibu Anda kepada Anda sendiri, menginginkan antum masuk surga. Bahkan memaksa, apa bahasanya? Memaksa antum masuk surga. Apa kata Allah? Wasari'u fastabiqul khairat. Wasari'u, cepat, ulah lambat. Cepat. Berlomba. Sungguh-sungguh cepat lari. Fafirru ilallah. Lari kalian menuju Allah, jangan santai, slowman. Lah. Kerahkan seluruh kekuatan kita untuk mendapatkan surga Allah SWT, dan Allah pun haramkan antum masuk neraka. Ku anfusakum, jaga diri kalian. Fattakun nar. Berapa ayat coba? Banyak. Fattakun nar allati uiddat lil kafirin. Takutilah oleh kalian neraka. Ditakut-takuti kita, diharamkan kita masuk neraka, ikhwan. Tapi kitanya malah semangatnya kemana gitu. Maka ma'asyal muslimin, Allahu Akbar. Keindahan surga mustahil kita bisa bayangkan. Coba bayangkan sama antum. Sebuah hadis kata Nabi SAW, Inna Allah khalaqar rahmah, yawma khalaqar rahmah khalaqa mi'ata rahmah. Allah menciptakan rahmat. Dan tatkala Allah menciptakan rahmat, Allah ciptakan 100 rahmat. Dan baru Allah turunkan ke dunia ini dari zaman Adam sampai kiamat berapa? 1. Ya. Lalu Allah simpan untuk orang-orang beriman di negeri yang sangat indah di sana 99 rahmat. La ilaha illallah. Kebayang tidak? Satu rahmat aja begitu dahsyatnya, lihat. Coba antum bayangkan apa di dunia ini yang paling indah di mana? Ya, Taman Safari. Ya. Di Lampung di mana? Di mana misalkan? Keindahan, bangunan tinggi, gedung mewah. Ya ikhwan.
Dan itu pun antum segagah apapun mencari dunia, antum tidak akan dapat satu rahmat. Nol sejuta nol rahmat. Si Akang Firaun sudah ngambil, si Blekok Korun sudah dapat, iya. Donald Trump banyak. Antum berapa coba? Coba di ATM antum ada 1 M, ber. Ya Allah, berapa rahmat. Tapi subhanallah betapa tertipunya manusia. Sikat sini, sikat itu, putar otak, duit. Mencari dunia, lupa dia dengan 99 rahmat. Subhanallah. Dan itu pasti ayol ikhwah rahmakumullah. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, uiddat li'ibadiyas salihin, disiapkan bagi hambaku yang saleh ma la ainun ra'at, sebuah keindahan yang dahsyat yang tidak pernah mungkin mereka lihat dengan mata mereka, wala udunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga mereka, wala khatar, dan tidak pernah pula mustahil bisa antum bayangkan atau antum hayalkan keindahannya abadan. Allahu Akbar. Antum ngebayangin apa, Pak? Cewek cantik ya? Oh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila muncul satu bidadari surga, jangan bidadarinya, kerudungnya saja dimunculkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu kerudungnya, gimana hidungnya coba? Masya Allah. La ilaha illallah. Wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Bidadari yang cantik jelita, dia seperti mutiara yang tersimpan. La ilaha illallah. Dan masing-masing kata Nabi, walikullin minkum zaujatan. Oh mantap. Setiap kalian dapat 2 minimal, kecuali Ustaz Fakhruddin 70. Ya, nah, di sini mau 2 aja ya Allah, ngajak bunuh diri, luar biasa. Tapi di akhirat nanti, ya, bidadari itu berbangga-bangga dengan suaminya yang memiliki banyak bidadari. Subhanallah. Dan setiap laki-laki diberikan 100 kekuatan makan, minum dan jima. Sementara kata Nabi SAW, la yabulun, tidak ada lagi cerita WC, sehingga antum harus buang air kecil. Makannya 100 kali lipat, tidak ada WC, ikhwan. Wala yataghawatun, tidak juga mereka buang air besar. Ya, wala yatfurun, tidak lagi meludah. Warashhimul misk, dan ketika mereka bau keringatnya pun bau kesturi. Subhanallah. Naam. Wa zaujatum hurun 'ain, kata Nabi, dan istri mereka adalah bidadari. Subhanallah. Kata Nabi SAW, dan nanti di akhirat la yai'as, tidak akan pernah ada kita susah, sulit, dan tidak ada lagi cerita salat, puasa, zakat. Sudah tinggal menikmati saja dengan bangunan-bangunan yang indah. Kalau kita sekarang punya emas 1 kilo berapa? Oh, gagahnya. Emas batangan, apa Semakaryo? Oh, Masya Allah. Ya, tapi ternyata di dunia, segagah apapun bangunan di dunia, mustahil ada di akhirat. Kata Nabi SAW, labinatun min dahab, nanti akan kalian diberikan bangunan bataknya dari batangan-batangan emas. Walabinatun min fiddah, ya, bataknya ada yang dari perak. Wa hasba'uha lu'lu' wal yaqut, dan kerikilnya ada lu'lu', apa lu'lu'? Mutiara dan yaqut. Wa minatuhal misk, dan catnya kesturi. La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin. Lalu kata inna lil mu'mini la khaymah. Ini semuanya hadis sahih ya. Bagi seorang mukmin nanti akan diberikan kemah. Ya.
Dari setiap mukmin akan diberikan kemah min yakutin mujawwafah, dari satu mutiara yang cembung, tuluha situna mailan, dan mutiara cembung tersebut tingginya 60 mil. 60 mil berapa? 1 mil berapa ya kawan? 1, sekian. Berarti 60 mil berapa? 1, sekian kilo. Setiap mukmin memiliki, yaitu kemah. Ini baru kemahnya ya kawan. Kemahnya satu, kata Nabi, satu mutiara cembung. Wa fiha ahlun, dan di kemah tersebut terdapat istri-istrinya. Bukan istri, berapa? Istri-istrinya. Yatufuna 'alaiha. Sementara yang memiliki kemah tersebut gilir di kemah tersebut. Wala yanzuru ba'daha ba'da, tidak saling melihat satu sama lain. Allahu akbar. Subhanallah, ma'asyiral muslimin, tidak lagi ada kematian. Sudah nikmat sudah. Antum mau makan apa? Hah? Buah-buahan apa? Dalam sebuah riwayat, seorang ahlul jannah apabila ingin makan, dia tinggal menghayal. Lalu tiba-tiba makan itu ada di tangannya. Mau minum apa? Tinggal menghayal. La ilaha illallah. Belum lagi ma'asyarul muslimin, jannatin tajri min tahtihal anhar. Masalul jannati alladhi wa'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang dijanjikan bagi orang yang bertakwa, fiha anhar. Di dalamnya ada sungai-sungai, kata Nabi, kata Allah, ada sungai dari air yang tidak hambar, ada sungai dari susu yang tidak pernah basi, ada sungai dari madu yang asli, min asalin musaffa, yang bersih dan asli, dan susu dari khamar, min khamrin ladatan lisyaribin. Ustaz Muhammad 50. Subhanallah, ma'asal muslimin, itulah yang dijanjikan untuk kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala, ayul ikhwah, ya, yang menginginkan kita masuk surga, bahkan mewajibkan kita mencari surga, na'am, membuka bagi kita jalan-jalan menuju surga. Kunci-kunci surga, ya. Nah, inilah barangkali, ayul ikhwah, tema singkat kita. Mungkin yang telah diumumkan apa? 10 kunci masuk surga. Masya Allah. Kira-kira sudah punya belum nih 10 ini? Banyak banget Ustaz sebenarnya. Baik, barakallahu fikum. Ya, singkat saja barangkali. Ya, karena ini pertemuan perdana ya. Nah, kalau terlalu lama mungkin antum juga ngantuk malam, dan anak pun masih lumayan gitu ya. 10 itu, Allahu Akbar, Allah sebutkan, ayat ikhwah, di dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Subhanallah. Perkara-perkara, amalan-amalan, sampai Ibnu Qayyim mengatakan, hiya sifatil kasifatul jamilah. Dalam ayat ini terdapat sifat-sifat yang indah, wal manaqibil jalilah, dan kedudukan derajat-derajat yang tinggi, allati hiya min bainal i'tiqadat wal a'malul qulub wa amalil jawarih, yang isinya terdapat keyakinan, amalan hati, amalan badan, amalan lisan, amalan yang untuk diri pribadi dan amalan untuk orang lain. Allah kumpulkan ke-10 kunci tersebut, ayat ikhwah, di dalam surat Al-Ahzab, dalam ayat, satu ayat. Taib. Yang subhanallah uniknya ayat ini, biasanya Quran, ya, kalau menyebutkan domir atau lafaz, keumumannya biasanya banyaknya untuk laki-laki. Muslimun, la'alakum tadakkarun, ya, mukminun, qad aflahal mu'minun, mana mukminatnya? Ya, makanya ayat ini secara khusus, suatu saat Ummu Salamah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ma li asma'u rijal yudhkarun
fil Quran wan nisa la yudhkarun. Rasul, kenapa sih yang banyak disebutin di dalam Al-Quran banyaknya siapa? Lanang atau ladon? Laki-laki. Kok wanita sedikit disebutkan? Ya. Fa anzala hadhil ayah, maka Allah turunkan ayat ini. Apa suratnya? Apa isinya? Naam, antum baca nanti dalam surat apa? Al-Ahzab. Barangkali ini kajian tafsir sekaligus ini adalah Masya Allah mentadaburi, menelaah dan mengambil pelajaran. Allahu Akbar Ar-Rahmanur Rahim memberikan kita jalan-jalan, kunci-kunci pasti apabila terkumpul pada diri antum. Kunci-kunci ini ada 10 kunci dalam ayat ini yang apabila 10 kunci ini antum pegang biidznillah fa antum min ahlil jannah, kau akan menjadi ahli surga. Tayyib. Hafal? Ada yang hafal ayatnya? Al-akh hafal? Hah? Tayyib. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-saimina was-saimat wal-hafidhina furujahum wal-hafidhat wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allahu akbar. Ya, itulah 10 kunci yang dimaksud. 10 amalan, 10 sifat perangai-perangai manusia-manusia yang dicalonkan pasti min ahlil jannah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala beberkan, jelaskan kepada kita. Tinggal mungkin nanti setelah diterjemahkan, dari 10 ini antum sudah punya berapa? Ya? Waduh, baru punya 3 Ustaz. Wah, ini nguncinya bercekrek baru sekali, Pak. Ya? Naam. Maka mungkin nanti ayat ini perlu ditulis gede di rumah antum. Hah? Lalu nanti di checklist, sudah. Oh, ini belum. Ya? Naam. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan tentang Al-Quran apa? Allah katakan dalam surat Al-Isra, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan ke jalan yang sangat lurus. Wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Dan Quran ini memberikan kabar gembira. Masya Allah, ya, makanya kita perlu bergembira, perlu tersenyum, perlu bahagia dengan adanya kabar-kabar Al-Quran. Tapi masalahnya Qurannya dibaca enggak? Ya, ketika dibaca difahami tidak? Diamalkan tidak? Ya, wa yubashshirul ladzina ya'maluna as-shalihat. Quran ini memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beramal saleh, annalahum ajran kabira. Bahwasanya bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Para ulama mengatakan al-jannah, yaitu surga. Baik. Di antara kabar gembira dari Al-Quran ini, ayat ini, di mana Allah SWT sekali lagi menyebutkan sifat-sifat agung, amalan-amalan gagah, amalan-amalan hebat. Yasirun, kata Nabi ketika Mu'ad bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amalin udkhilu bihil jannah. Ya Adkhulu bil jannah, ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang membuat aku masuk surga. Maka kata Nabi, oh, laqad sa'alta an azim.
Sungguh kau telah bertanya perkara yang sangat besar. Wa innahu layasirun ala man yassarahullah. Tapi tenang saja kata dia, masuk surga itu mudah. Bagi yang dimudahkan oleh Allah, tinggal mau enggak gitu. Mau enggak? Kan saya bilang tadi, bukan hanya mau, wajib masuk surga. Haram masuk neraka. Nah. Makanya ikhwan, dari kemarin bukan dari hari ini. Atau dimulai di hari ini. Jadilah kita orang-orang yang otaknya surga, surga, surga. Otaknya surga, surga, surga. Mau apapun di benaknya surga. Mau surga. Mau ke pasar di benaknya surga. Mau nikah? Surga dunia akhirat. Mau buka usaha, di otaknya surga, surga, surga. Bagaimana seluruh hiruk pikuk kehidupan kita ini dalam rangka meraih surga. Jangan sampai menghalangi kita. Manusia yang paling rugi adalah manusia yang urusan dunianya menghalangi dia dari surga. Makanya lihat ikhwan, Allah katakan inna salati wa nusuki, itu ibadah, wa mahyaya, seluruh hiruk pikuk kehidupanku, wa mamati lillah, hanya untuk Allah, hanya untuk mendapatkan wajah Allah, hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah, yang pamungkasnya di mana? Di surga. Makanya orang yang cerdas, orang yang jasadnya di dunia, otaknya di akhirat. Jasad di dunia, otaknya di akhirat. Naam. Kunu min abna'il akhirah, kata Ali bin Abi Thalib. Jadilah kalian keturunan-keturunan akhirat, anak-anak akhirat, abdi-abdi akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Dan jangan kalian menjadi abdi-abdi dan anak-anak dunia. Na'am, ma'asyiral muslimin kumallah. Maka mari kita telaah ayul ikhwah, tadabburi ayat ini, yang subhanallah, sekali lagi keistimewaan ayat ini Allah sebutkan tanpa perbedaan antara laki-laki dan wanita, karena secara umum kewajiban beribadah kepada Allah SWT adalah kewajiban laki-laki dan wanita, sebagaimana surga juga disediakan untuk siapa? Laki-laki dan wanita. Oleh karena Allah SWT katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, pertama Allah katakan innal muslimina wal muslimat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, qanitin qanitat, sadiqin sadiqat, sabirin sabirat, khashi'in khashi'at, mutasaddiqin mutasaddiqat, saimin saimat, hafidhin hafizat, dzakirin dzakirat. Dua-duanya disebutkan, laki-laki dan wanita. Subhanallah, maka di sini tidak terkhusus hanya laki-laki, bahkan disebutkan secara rinci, yaitu kalimat muannas, kalimat yang menunjukkan kepada wanita. Nah, maka ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwah, 10 kunci tersebut Allah awali dengan kalimatnya innal muslimina wal muslimat. Kunci yang paling pertama, sebab yang paling pertama, utama, agar anda bisa masuk surga, abadan mustahil ente masuk surga kalau tidak muslim. Maka kuncinya pertama apa? Muslim. La jannah, kata Nabi, mustahil masuk surga illa nafsun muslimah, kecuali jiwa yang muslim. Mustahil masuk surga.
kalau ente tidak muslim. Dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim dari jalan Abu Hurairah, Nabi katakan, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi," demi Allah, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak adalah seorang pun yang mendengar dari umat ini aku diutus Yahudiyun aw Nasrani, baik dia aslinya Yahudi atau Nasrani, thumma lam yu'min billadzi ji'tu bih, lalu dia tidak mau beriman dengan apa yang aku bawa dari syariat ini, illa wa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti menjadi penduduk neraka. Makanya Nabi pernah tulis SMS kepada siapa? Kepada Raja Heraklius, Raja Rum, ila adhimir Rum min Muhammadir Rasulillah, aslim taslam. Raja Romawi, aslim taslam, masuklah kau ke dalam surga, ke dalam Islam kau akan selamat. Maka subhanallah, Islam, ayol ikhwah, inilah kunci pertama. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mau mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, bukan terpaksa, bukan berkamuflase, bukan kemunafikan, la, betul-betul dia beriman, ikrar la Allah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ya, maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, al-Islam, alhamdulillah wa ana minal alhamdulillah. Ya, makanya Wahab ibn Munabbih mengatakan ru'usun ni'ami thalatha, ya, puncak seluruh nikmat tiga. Fa awwaluha, nikmat yang paling pertama dan utama, nikmatul Islam. Nikmatul Islam allati la tatimmu ni'am illa biha, kata beliau, seluruh nikmat yang ada di alam semesta ini enggak akan sempurna tanpa Islam. Cantik enggak Islam, gubrak. Ya, ganteng enggak Islam, celaka. Kaya, hancur. Maka Islam wadah seluruh nikmat. Maka alhamdulillah, maka ikhwan, ya, dan Islam seseorang dengan mengucapkan apa? La ilaha illallah. Baik, mengucapkan la ilaha illallah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, alhamdulillah. Lihat kita capek nggak nyari Islam? Ya. Salah satu yang harus kita terima kasihi kepada kedua orang tua kita, mereka lahirkan kita dalam keadaan alhamdulillah. Islam apa berarti itu? Islam turunan, ya, diterima. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terakhir dalam keadaan suci fitratul Islam. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Bapaknya lah yang membuat dia Yahudi, Majusi, Nasrani. Makanya tidak ada atau tidak perlu lagi antum balik harus dibaiat lagi, diislamkan lagi lah. Atau mau nikah suruh syahadat lagi. Ada yang nikah dulu disyahadat lagi, ada. Antum harus komplain, Pak, saya sudah Islam dari dulu gitu. Ya, kan di kita kan gitu ya. Kayaknya diragukan di antum. Udah nikah belum? Imam, udah nikah belum? Alhamdulillah. Suruh syahadat enggak? Imam hafal Quran, suruh syahadat juga, musibah ini. La haula wala quwwata illa billah. Ya, taib. Namun ma'asyarul muslimin, setelah Anda menjadi muslim harus naik kepada derajat setelahnya. Allah katakan wal mu'minina wal mu'minat. Oh ya, harus derajat mukmin dan mukminah. Kullu mu'minin muslim wa laisa kullu muslimin mu'min. Itu kaidahnya. Setiap mukmin pasti muslim, tapi tidak setiap muslim mukmin. Makanya orang-orang Baduy Kanekes, ya, orang-orang pedalaman Arab, Arabi, dulu mereka mengklaim dalam surat Al-Hujurat ayat 14,
Kata malaikat, kata Allah, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang A'rabi, orang-orang padang pasir, ya, yang mereka hidupnya di padang pasir, tapi mereka masuk Islam, alhamdulillah. Lalu mereka mengklaim langsung dirinya ketika masuk asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, langsung katakan qalatil a'rabu amanna. Orang-orang pedalaman itu langsung mengklaim dirinya, kami beriman. Maka katalah, kul Muhammad, bilangin sama mereka, lam tu'minu. Belum. Kalau iman sih belum. Walakin kulu aslamna. Ya, cukuplah kalian mengucapkan kami baru masuk Islam. Kenapa? Wala yadkhulul imana fi qulubikum. Karena iman belum merasuk hati kalian. Ya, baru zahir saja. Maka ma'asyar muslimin, al-iman a'la darajatan mil Islam. Tentunya lebih tinggi derajat dari Islam. Kenapa? Karena perkara iman ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-amal. Ya, sesuatu yang sudah terpatri kuat di dalam hati dan dibuktikan dengan amal. Makanya iman itu apa? Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih. Ini tiga rangkaiannya. Betul-betul yakin kuat dalam hati, isinya keyakinan, kecintaan, rasa takut, tawakal kepada Allah, billahi wa malaikatihi wa kutubihi, dengan rukunnya yang 6 sampai wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarri. Naam, dan muncul dari kekuatan iman ini adalah cabang-cabang. Apa cabangnya? Wa furu'uha al-a'mal. Dan cabang-cabang itu, iman itu amal. Semakin kuat imannya, semakin bagus amalnya. Makanya nanti ada istilah yazidu wa yankus. Bertambah, semakin kuat. Kuatnya dengan apa? Bita'atir rahman, dengan semakin kuat taatnya kepada Allah, wa yankusu, dan berkurang bita'ati syaitan, dengan taat kepada syaitan, bi'isyanir rahman. Maka ma'asyar muslimin, oleh karenanya sekedar muslim maka ada jaminan masuk surga, tapi tidak dijamin bebas dari neraka. Yes, pasti masuk surga, tapi tidak pasti enggak bebas dari neraka. Tapi kalau mukmin dan memiliki kekuatan iman, insya Allah, ya, qad aflahal mu'minun, sungguh telah bahagia orang beriman, alladzina fi salatihim khashi'un, dan seterusnya di awal surat beriman, ulaika humul warithun, mereka adalah para pewaris alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Ya, perumpamaan surga wa'idal muttaqun, yang disiapkan bagi orang yang bertakwa dan tentunya beriman kepada Allah SWT. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, harus derajat yang kedua, yaitu kekuatan iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih, yang membuat kita semakin cinta dan takut kepada Allah. Akhi, seorang mukmin jangan tanya salat subuhnya jam 3 dia sudah bangun. Jangan auratnya dia tutup, melihat wanita dia tundukkan pandangan. Jangan tanya minum khamarnya, ada air yang tidak jelas dia tidak minum. Mereka akan jauh dari kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Makanya kata Nabi, la yazni zani, tidaklah berzina orang yang ketika dia berzina illa wa huwa mu'min, kecuali dalam keadaan dia kurang iman. Begitu kita mencuri, ketika dia minum khamar dan seterusnya. Maka ma'asyar muslimin, ini perangai yang kedua. Maka hendaknya kita sampai kepada derajat al-mu'min, di atas kekuatan iman kita, yang ya buahnya apa? Buahnya apa?
Buahnya amal. Ya, cabangnya adalah amal. Makanya nanti al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Ya, iman itu sekian cabang lebih. Fa'ala qawli la ilallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Yang paling ringan dari cabang iman apa? Menyingkirkan diri dari jalan. Masya Allah. Ya, bagaimana berinfak, bagaimana bersedekah dan seterusnya. Lanjut ya ikhwah. Selanjutnya sifat yang ketiga, kita percepat dikit ya. Qala azza wa jalla wal qanitina wal qanitat. Qanitin, qanitat. Dari kalimat qanata yaqnutu, kunut. Kunut apa nih Ustaz? Yang kunut subuh oleh laki-laki dan wanita lah. Ya. Kunut ayat ikhwah maknahu at-ta'atu fis sukun, kata para ulama. Ibnu Katsir berkatakan at-ta'atu fis sukun, memiliki kekuatan taat kepada Allah dan dia istiqomah dan tenang di atas ketaatannya kepada Allah. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala sifati Nabi Ibrahim apa? Dalam surat An-Nahl ayat 120 Allah katakan inna Ibrahim kana ummatan qanita. Ya, hanifan lil qanitan lillahi hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itulah umat, seorang pemimpin qanitan yang sangat kunut, tunduk, patuh dan memiliki kekuatan taat. Subhanallah. Ya, dan Allah perintahkan kita wa qumu lillahi qanitin. Ya, tegaklah kalian di hadapan Allah dalam bentuk dengan penuh ketaatan. Maka ma'asyal muslimin, sifat yang ketiga kunut, yang artinya apa? Memiliki kekuatan ketaatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanallah ikhwan, orang yang berdiri di malam hari dengan panjang berdiri, ngapain itu? Salat tahajud. Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 26, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Apakah sama mereka orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan orang-orang yang qanitun ana al-lail, yang mereka sangat kunut di tengah malam, sajidan wa qa'ima, mereka sujud dan berdiri di hadapan Allah. Masya Allah. Jangan tanya salat tadi itu, jangan tanya salat wajibnya. Ya, malamnya mereka sudah bengkak kakinya. Ya, mereka keluarkan hartanya di jalan Allah, mereka kerahkan, bahkan kalau bisa darahnya mereka keluarkan untuk Allah SWT. Kunut, sangat taat kepada Allah. Syiar mereka sami'na wa ata'na. Ya, karena Allah berkatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bergegas, bercepat-cepat, jangan lambat. Ya, ayo ikhwah subhanallah. Maka kerahkan semua kekuatan kita sehingga kita menjadi orang yang kunut. Qanitat, ya, kalau wanita qanitat, kalau laki-laki qanitin. Dan Sufyan Ats-Tsauri ketika mentafsirkan ayat tentang wanita salihah, fas-salihatu apa lagi? Qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Adapun wanita-wanita salihah kata Allah, qanitat adalah wanita-wanita yang qanitat, ta'iatun lillah wa li azwajihin. Mereka wanita yang sangat taat kepada Allah dan kepada suaminya. Ya. Nah, maka ini adalah sifat yang ketiga. Kunut artinya sangat taat. Masya Allah. Ikhwan, minimal yang wajib-wajib ikhwan. Minimal yang wajib-wajib. Salat berjamaah. Yang paling besar di antara yang wajib apa? Salat. Yang dikumandangkan pengumumannya hayya 'alas shalah. Di tempat kita dikumandangkan di masjid bagi laki-laki wajib. Bagi juga bagi wanita yang utamanya di rumahnya salat. Awas. Ini yang paling penting, yang paling utama dalam keseharian kita. Minimal antum jaga salat. Ya, kunut dengan ketenangan, dengan cinta, dengan pengagungan kepada Allah, dan kalau bisa tambah setelah itu nanti dengan salat-salat yang sunnah. Contoh apa? 12 rakaat kata Nabi sehari semalam. Siapa yang jaganya dapat rumah di surga. Apa itu 12-nya?
Empat rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelah zuhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya, dua rakaat sebelum subuh. Masih ada lagi nggak? Itu ya, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, siapa yang menjaganya 12 rakaat, kata Nabi, Allah akan bangunkan rumahnya di surga. Masya Allah. Apalagi ikhwan, Masya Allah, kalau bisa antum jangan tinggalkan tahajud, salat malam. Da'bus salihin, kebiasaan orang saleh. Dan siapa yang punya problematika, akhi, ana sarankan salat malam. Apapun urusan antum, ada urusan sama istri, ada masalah dengan anak, ada masalah dengan rizki, ada masalah dengan hawa nafsu, dan seterusnya, maka perbanyaklah salat malam. Insya Allah solusi. Ya, karena di saat itu Allah turun ke langit dunia, kata Allah, man yad'uni, siapa yang minta kepadaku di kala itu, maka fa'astajibalah. Naam, kalau kita bisa menggunakan puasa-puasa setelah yang wajib, yang sunnah, ya Senin Kemis, ya 3 hari, ya dalam 1 bulan, ya, dan seterusnya, maka ini termasuk insyaallah kunut, ya, sangat taat kepada Allah SWT. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang keberapa? Yang keempat, sifat atau perangai dan amalan yang agung sebagai pintu surga, kunci pembuka pintu surga, wasadiqat, laki-laki yang jujur dan wanita yang jujur. Allahu Akbar. Akhi, sahabat ada nggak yang minum khamr? Ada, pernah. Sahabat juga ada yang pernah berzina walaupun dirajam dan sudah tobat. Sahabat ada yang pernah mencuri, ya, seperti Imratul bin Khas'am, ya kan? Ada sebagian dosa sahabat, dan tapi sahabat semuanya sudah diampuni kecuali satu. Kata para ulama, sahabat tidak pernah berdusta. Itu saja. Satu-satunya dosa yang tidak pernah dilakukan sahabat, dusta. Makanya Abu Zur'ah mengatakan, as-kullu udul, semua sahabat itu adil, tidak pernah berdusta. Karena dusta sifatun min sifatil munafiqin. Kata Nabi SAW, idza hadasa kadzab. Ya, ciri orang munafik itu, ayatul munafiki salas. Yang pertama, idza hadasa kadzab. Maka ma'asyal muslimin, bukan sifat seorang mukmin kadzab, dusta, bersilat lidah, ngibul. Apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang di hatinya. Lah. Makanya Allah memanggil orang beriman. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Ikhwan, subhanallah, ya, apapun biasakan jujur dalam berbicara, dalam berbuat, dalam memandang, dalam mengapresiasikan, ya, gerakan tubuh. Karena jujur pun bisa dengan gerakan tubuh. Gimana antum? Sudah sholat? Gitu. Naam, apalagi sekarang ya Allah dengan tulisan, dengan WhatsApp, di Facebook. La ilaha illallah. Maka ma'asyal muslimin, ummul khaba'is, di antara ummul khaba'is adalah kadhib. Oleh karena kata Nabi SAW, ada hadis yang sahih, kata Nabi, alaikum bisidqa, hendaknya kalian senantiasa berbuat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Karena kalau jujur, insya Allah antum baik, dan baik itu ke surga. Wa iyyakum wal kadhib, dan awas kalian jangan dusta. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal jannah ilal nar. Karena kadhib itu akan mendorong kita kepada ke perbuatan dosa, dan dosa itu ke neraka. Lalu kata Nabi, wa innar rajula la yasduqu wa yataharras sidq hatta yuktaba indallahi siddiqan, wa innar rajula la yakdzibu wa yataharral kadhib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Kalau antum terus berusaha jujur, ya, antum akan dapat gelar dari Allah apa? Siddiq. Allahu akbar. Makanya manusia termulia setelah para nabi siapa?
As-Siddiq radhiyallahu taala. Dan kalau antum berdusta dan terus berdusta, akan ada sifat yang disematkan ke antum. Apa namanya? Dajjal. Kadzab. Kadzab itu artinya dajjal. Dajjal itu kadzab. Makanya di akhir zaman nanti muncul adalah manusia terkadzib, itu dajjal laknatullahi alaih. Maka ma'asyiral muslimin, aduh ustaz, kalau jujur miskin ustaz. Ya, dagang jujur ya untungnya dikit kan. Ya, dagang jujur untungnya dikit. Ya, nah, tidak mengapa, tapi berkahnya banyak. Ya, kata Nabi SAW, al-halifu ya, na'am mamhaqatun lil kasbi. Na'am, kata Nabi SAW, al-halif, sumpah bohong dalam berjualan itu bisa menghapuskan keberkahan dagang, tapi memang menambah harta. Berapa nih? Oh, ini 100.000 padahal ya, nah 100.000. 90, modalnya juga 95.000 padahal modalnya. Jujur ikhwan, subhanallah. Dan sekali antum tidak jujur, akan sulit dipercaya. Ya? Ada yang pernah tidak jujur nggak? Bohong sekali sama istri nggak percaya nanti. Tapi bohong sama istri boleh, Pak ya. Nah, muslimin, jadilah orang yang jujur, karena sebalikan jujur adalah kadhib, dan kadhib ini sifat munafik. Nah, selanjutnya ikhwah rahimakumullah. Ya, Allah wasabirina wasabirat, Allahu akbar. Sifat kunci pintu surga yang ke-5, as-sabirina was-sabirat. Orang-orang yang sabar, laki-laki maupun wanita. Allahu akbar. As-sabr. Apa sabar, Pak? Ada mutasakhut. Tidak tasakhut. Apa tasakhut bahasa kita? Murka, benci, tidak suka, ya, dengan ketetapan Allah. Baik ketetapannya berupa perintah, diperintah ini mau marah-marah, diperintah itu marah-marah, lah. Atau ketetapannya berupa larangan, dilarang ini malah enggak sabar, dilarang itu tidak sabar. Atau ketetapannya berupa takdir. Allah, terkadang ini kematian, yang itu masya Allah sakit, yang itu usahanya ambruk, yang itu masya Allah kecelakaan. Wa basyiris sabir, berikanlah kabar gembira bagi orang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Ya, Allah akan balas, yaitu pahala yang bersabar tanpa batas. Maka ma'asyiral muslimin, sabar kata ulama apa? Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, dan sabar dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan, sakit, ya, usaha lagi turun, yakini bahwa yang memutarkan roda kehidupan ini siapa? Yang maha adil, yang maha rahman, yang maha bijak, yang tidak pernah mendalimi hambanya. Dan biasakan sabar itu dari mulai awal musibah datang. Ini udah teriak-teriak baru bilang sabar. Udah mukul-mukul, sudah mencahin kaca baru bilang sabar lah. Ya, sabar itu kata Nabi, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika awal kali dapat musibah. Idza asabatun musibatun, tidak pakai summa fa la, langsung qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Terjadi musibah, inna lillahi la haula la quwwata, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minna. Subhanallah ikhwan, wallahi hidup ini akan tenang bila sabar. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, as-sabru minal iman bimansilatir ra'si minal jasad. Sabar kedudukannya dalam keimanan seseorang seperti kepala dalam jasad. La imana liman la sabaralah, maka tidak ada iman bagi yang tidak ada sabar. Ya, subhanallah. Ya, terkadang kita ujian dengan anak, ujiannya di istri, ujiannya di suami, sabar sambil mencari solusi-solusi yang terbaik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian yang selanjutnya,
Wal khashi'ina wal khashi'at. Allahu akbar. Khusyuk. Laki-laki dan wanita yang khusyuk. Khusyuk itu apa Ustaz? Naam, khusyuk itu ikhwah, ya, makna dari ihsan. Begitu kata Ibnu Katsir. Khusyuk itu makna dari ihsan. Apa ihsan? Merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Sehingga antum senantiasa terus, ya, muncul rasa takutnya, semangatnya mendekatkan diri kepada Allah dan hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk. Khusyuk dalam salat, khusyuk dalam puasa, khusyuk dalam kehidupan ini. Ya, tenang. Ya, kemudian tawadhu. Di antara makna khusyuk kata ulama tawadhu. Maka makna daripada khusyuk adalah ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Kau nyembah Allah seakan-akan kau melihatnya. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Bila kau tidak melihatnya, pastikan Allah senantiasa melihatmu dan senantiasa kita mengingat Allah. Makanya akhi, orang ketika salat dikatakan khusyuk kapan? Masya Allah. Kita kan salat dituntut khusyuk, ya. Ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bagaimana khusyuk? Betul-betul antum ketika salat merasa diawasi oleh Allah. Hanya ingat kepada Allah, penuh rasa tunduk, rasa takut dan tawadhu di hadapan Allah. Dan santai, tidak gurung-gusuh. Ya, tidak wes-wes bablas. Tidak seperti ayam atau jagung, tidak khusyuk, tidak santai. Betul-betul merasa diawasi, bahkan seakan-akan dia melihat Allah. Itulah khusyuk. Allahu akbar. Ya, yang kalau sifat itu, perangai itu ada pada kita, maka ya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita di antara orang-orang yang memiliki sifat ahlul jannah. Kemudian masa muslimin yang selanjutnya, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Allahu akbar. Apa artinya? Laki-laki dan wanita yang bersedekah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Allahu akbar. Subhanallah, Pak. Ya, salah satu nikmat Allah adalah harta. Sekaligus plus ujian. Naam. Ketahuilah yang Allah luaskan hartanya, ya, bahwasanya hartanya tersebut bisa menjadi fitnah baginya. Oleh karena itu kita diperintahkan, Pak, dalam urusan harta untuk mencarinya dari jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara yang benar. Boleh kita nikmati harta kita? Beli mobil, beli rumah, beli istri, beli apa lagi? Boleh? Na'am, halal. Allah ingin melihat, ya, pengaruh nikmatnya pada seorang hambanya. Di antara bakhil yang paling bakhil seseorang kepada dirinya sendiri. Subhanallah, ikhwan, sudah mampu beli rumah, ayo ngontrak we. Ya, sudah mampu beli kendaraan, Gojek aja. Sudah mampu beli baju yang bagus, ya, Masya Allah. Sudah mampu memberikan istri nafkah 1 juta sebulan, ayo sebulan 100.000, makan dedek. Ya, bakhil. Nah, maka ma'asyar muslimin dihalalkan kita menikmati harta kita. 6, dan ketahuilah bahwa dalam harta kita terdapat hak-hak orang lain. Ada hak wajib, ya, disebut apa? Zakat. Yang ini tentunya tidak tawar-menawar. Ya, kalau tidak dikeluarkan dalam hukum Islam, pemerintah wajib mengambilnya, menyitanya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, itu wajib. Kalau sudah nyampe nisab dan sudah apa? Berputar 1 tahun. Nisabnya berapa, Pak? Zakat, Pak? Naam, 85 gram emas kalau bandingannya emas. 200 gram perak kalau perak. Ya, jadi kalau antum sudah punya harta 85 gram emas dan sudah berumur harta tersebut 1 tahun, maka wajib dikeluarkan 2,5%-nya. Baik, itu adalah apa? Hak yang wajib. Masya Allah. Di sana ada hak yang sunnah, Masya Allah. Ya, dan subhanallah, harta yang kita keluarkan dengan infak dan sedekah walaupun tidak wajib, itulah harta kita. Akhi, yang kita makan kemana? Yang kita makan kemana? Spiteng. Hah? Yang kita pakai gimana? Lusuh.
Antum apapun yang dibeli dalam urusan dunia ini, setahun, 2 tahun, 3 tahun, selesai. Lusuh. Tapi yang kita infakkan itulah harta kita. Ya, shadaqatun jariyah. Bahkan nanti ma'asyal muslimin di hari kiamat, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah. Salah satunya siapa? Rajulun tasaddaqa biyaminihi. Seseorang yang dia berinfak dengan tangannya, fa'akhfaha, dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu. Allahu Akbar. Maka ma'asyal muslimin, dan jangan pernah hitung-hitungan ketika berinfak selama antum mampu. Karena kata Nabi, mana qasa sadaqatun min mal. Sedekah tidak pernah mengurangi harta. Bahkan subhanallah, Allah gantikan dengan yang lebih hebat. Makanya kalau mau sedekah pakai kalkulatornya jangan kalkulator Cina, nggak nyambung. Mikirnya kebanyakan. Tapi kalau kalkulator Allah, 1 dikurangi 1 jadi berapa? 700 kali lipat kalau mau ngitung, kata Allah. Masalul ladzi yunfikun amwalum fi sabilillah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti seseorang menetam 1 biji tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai muncul berapa biji? 100. Itu kata Allah kalau mau ngitung. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi. Ya, wa ma anfaqtum fi sabilillahi fa huwa yukhlifuh, dan apa yang diinfakkan di jalan Allah, Allah pasti ganti. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, na'am, di antara sifat orang yang beriman dan ahlul jannah, masya Allah, mereka yang apa? Cinta bersedekah, laki-laki maupun wanita. Baik. Selanjutnya ayul ikhwah yang keberapa? Yang ke-8. Allahu akbar. Was-shaimina was-shaimat. Laki-laki yang banyak berpuasa dan wanita yang banyak berpuasa. Allahu akbar. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, man sama Ramadan, ya, summa sama salasata ayamin min kulli syahr, fahuwa minas saimina was saimat. Barang siapa yang dia menjaga puasa Ramadan, nah kalau Ramadan tidak bisa ditawar-tawar, wajib. Lalu dia rutinkan setiap bulan 3 hari. Wasama fi kulli syahrin salasata ayyam, dan dia puasa sehari dalam 1 bulan 3 hari, kana minas saimin was saimat, maka dia termasuk, yaitu dalam ayat ini, saimin dan saimat, orang yang banyak berpuasa. Ini minimal, Pak. Minimal sebulan berapa? 3 kali, 3 hari. 3 harinya kapan Ustaz? Terserah antum. Mau Senin Kemis berarti 3 kali Senin atau 3 kali Kemis, atau Senin Kemis Senin. Atau antum ambil hari-hari apa? Hari-hari bulan purnama. 13, 14, 15. Nah, ayyamul bid. Ya, barang siapa yang puasa Ramadan dan puasa minimal 3 hari dalam sebulan, maka dia termasuk shaimin dan saimat. Apalagi lebih dari itu, ikhwan. Masya Allah. Dengarkan kata Nabi SAW, man shoma yawman fi sabilillah. Siapa yang berpuasa sehari saja, antum lakukan puasa sehari saja di jalan Allah, ba'adallahu wajhu 'anil nari sab'ina kharifan, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun. Masya Allah. As-sawmu junnatun yastajinnu bihal 'abdi minan nar. Kata Nabi, puasa itu perisai, dengan itu seorang hamba akan terhalang dari api neraka. Ya Rasulullah, dullani ala amalin udkhilu bihil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang memudahkan aku masuk surga. Kata Nabi, alaika bisyam, perbanyaklah puasa, la mislalah, tidak ada bandingnya. Maka ma'asyal muslimin, ya, ini juga termasuk amalan, dan puasa masya Allah manfaatnya sangat besar, ya, baik wajib ataupun sunnah. Kemudian ma'asyal apa lagi? Yang ke-9, wal hafidhina furujahum wal hafidhat. Dan di sini ada faedah nanti, ya. Orang-orang yang menjaga kemaluannya baik laki-laki maupun wanita. Baik. Kenapa datang setelah puasa? Karena salah satu, ya, cara menjaga kemaluan adalah puasa. Makanya ditangkan, ya, setelah puasa menjaga kemaluan. Kata Nabi kepada para pemuda gimana? Yang belum nikah? Ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Apabila kalian sudah mampu menikah, maka nikahlah. Fa in lam yastati, kalau belum mampu, fa alaihi bisyam, maka hendaknya dia
berpuasa, fa innahu lahu wija, maka itu sebagai penahannya. Naam, masyaallah muslimakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal hafidina furujahum wal hafidhat, laki-laki dan wanita menjaga kemaluannya. Allahu akbar. Dari apa? Dari apa? Dari fahisah yang paling dahsyat, yaitu zina. Allah Subhanahu wa taala, ayol ikhwah, memerintahkan kita walladzina hum li furujihim hafizun. Allah memuji orang-orang yang menjaga apa? Kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istrinya. Ya, kecuali kepada istrinya, aw ma malakat aymanuhum, atau kepada hamba sahayanya. Jadi ikhwan, maaf, urusan kemaluan tidak halal kecuali kepada dua ini. Ya, kalau tidak istri maka hamba sahaya. Kalau tidak hamba sahaya maka istri antum. Adapun selain itu, wa faman ibtagha wara'a dzalik, siapa yang mencari jalan selain itu, faulaika humul adun, maka dia telah melampaui batas. Dan ini ma'asyal muslimin, bab yang sangat Allah katakan keji. Bahkan sampai Allah katakan wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Fahisyah, perbuatan keji dan jalan yang sangat buruk. Makanya ikhwan, bab ini ditutup oleh Allah jauh sebelumnya. Makanya semua ikhwan yang menghantarkan kepada zina Allah tutup. Dari mulai apa? Menundukkan pandangan, ya, apalagi ikhwan? Apalagi campur bau laki-laki dan wanita dengan, apalagi sampai maaf bersentuhan kulit. Wanita diperintahkan apa? Menutup aurat. Keluar diperintahkan untuk tidak tidak semerbak bau nyong-nyong. Ya, sampai kata Nabi, zina, zina, zina. Ketika dia keluar dari rumahnya, sementara dia semerbak dan ingin dicium baunya dan tercium baunya, dia sedang berzina dan berzina, kata Nabi SAW. Ya, kemudian ma'asal muslimin, dia melemah lembut suaranya, menutup auratnya, diperintahkan menutup auratnya. Ini semuanya penutup jalan menuju zina. Naam, karena zina adalah fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila. Maka Allah katakan walladzina hum li furujihim hafidhin, ya, wal hafidhin wal hafidhat. Yang terakhir, ma'asyal muslimin, Allahu akbar, dan ini yang terakhir sangat ringan, Pak, mudah. Tapi ada tidak di antara kita yang mengamalkan? Allahu akbar. Dan ini sifat seluruh malaikat dan sifat para nabi. Malaikat nafasnya tasbih, dan sallallahu alaihi wasallam dan para nabi lisannya senantiasa basah apa? Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Laki-laki dan wanita yang banyak mengingat Allah. Ahlul dzikr, yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, mengingat Allah yang paling ringan dengan apa? Dengan lidah antum. Kalimatani khafifatani 'alal lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani 'indar rahmani, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat kata Allah, kata Nabi. Dua kalimat yang sangat ringan di lidah, tapi begitu dahsyat beratnya di timbangan dan sangat dicintai oleh Allah. Kalimat apa? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, la ilaha illallah. Afdalu dzikr, dzikir yang paling utama, la ilaha illallah. Alhamdulillah tamlaul mizan. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, masya Allah, kalimat ini bisa memenuhi timbangan kita dari kiamat. Maka ma'asal muslimin, ini paling mudah. Makanya seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inna syara'il Islam qad katsara. Ya, syariat Islam sudah terlalu banyak. Aku ingin jihad, aku ingin sholat malam, aku ingin puasa, aku ingin sedekah. Waduh, tapi siapa aku? Sehingga aku bisa meliputi seluruh syariat ini. Maka tunjukkan aku satu amalan mudah dan aku bisa istiqamah. Apa kata Nabi? Antakuna lisanaka ratban bi dzikrillah, lisanmu hendaknya basah mengingat Allah. Dan zikir lisan, ayol ikhwah, ada zikir yang muqayyad, terikat dengan waktu dan tempat. Usahakan ini jangan, kalau bisa istiqomah di situ. Ya, zikir masuk masjid, keluar kamar mandi, masuk kamar mandi, zikir sebelum makan, sebelum pakai baju, naik kendaraan, ketika hujan, setelah azan, ya, zikir setelah sholat,
Dan saya sarankan, ayol ikhwah, ada 2 zikir jangan sampai antum tinggalkan. Tambah 1 lagi jadi 3. Dan kalau 3 zikir ini antum jaga, insya Allah antum terjaga dunia dan akhirat. 1, zikir setelah salat. Zikir ba'da salat. Dari mulai astagfirullah, astagfirullah sampai membaca ayat kursi, falak dan an-nas setelah qul huwallahu ahad. Dan usahakan zikir setelah salat betul-betul di atas sunnah. Karena di antara musibah di akhir zaman ini, ya, Hasan Al-Basri mengatakan, aku tidak melihat salat umat ini yang tersisa dari sunnah Nabi cuma 1. Apa itu? Ngadep kiblat. Yang lainnya sudah tercampur. Dari mulai usolli fardhu maghrib, ya, sampai setelah salat, sampai zikirnya, tidak ada yang tersisa murni dari Nabi, kata Hasan, kecuali 1. Itu zaman Hasan Al-Basri. Apa? Ngadep kiblat. Sekarang kita ngadep kiblat aja udah masalah. Ngadep kiblat depannya kuburan, gubrak. Iya. Naam, subhanallah. Maka ma'asyiral muslimin, 1 zikir setelah salat. Yang kedua, zikir pagi dan petang. Ikhwan, dimanapun antum berada jangan tinggalkan. Yang ketiga, zikir sebelum tidur. Ini zikir yang bisa menjaga antum munjiat. Zikir yang bisa menjaga antum dari keburukan dunia dan akhirat, termasuk keburukan yaitu makhluk-makhluk jahat dari iblis dan syaitan. Zikir apa tadi? Zikir setelah salat. Yang kedua zikir na'am, pagi dan petang. Yang ketiga zikir sebelum tidur. Na'am. Itu yang pertama. Yang kedua zikir mutlak. Zikir yang tidak terbatas dengan hitungan dan waktu tertentu. Masya Allah, ikhwan, subhanallah, sangat mudah. Sambil jalan, sambil di pasar, sambil di kantor dan seterusnya. Antakuna lisanaka ratan bidzikrillah, lisanmu senantiasa banyak mengingat Allah. Nah, siapa yang terkumpul kata Allah, 10 sifat dan perangai dan amalan ini, a'addallahu lahum maghfiratan, Allah siapkan bagi mereka ampunan di dunia, wa ajran azima, ay al-jannah, ya, pahala yang sangat besar, yaitu surga. Allahu akbar. Maka ini janji Allah SWT. Wallahu la yukhliful mi'ad. Dan Allah tidak akan pernah luputi janjinya, ya. Allah sediakan mereka ampunan di dunia. Kenapa? Karena kaidahnya innal hasanat yudhibna as-sayyi'at, ya, yaitu perbuatan-perbuatan baik, dan yang 10 ini masya Allah akan menghapuskan yaitu perbuatan dosa. Kemudian selesai. Kalau di dunia diampuni dan isinya kebaikan-kebaikan, tidak ada tempat baginya kecuali surga. Hal ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 97, dirapel oleh Allah, katakan man amila salihan, siapa yang senantiasa beramal saleh, min dzakarin au unsa, baik dari kalangan laki-laki, dzakirin dzakirat, muslimin muslimat, ya, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, maka 1, Allah katakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wa huwa mu'min, sebelumnya dia pun beriman kepada Allah. Allah katakan maka kami janji akan kami berikan dia kehidupan di dunia dengan kehidupan yang indah. Allahu hayatan thayyibah. Di akhiratnya wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, akan kami balas apa yang mereka lakukan di dunia dengan balasan yang lebih besar dari sekadar amalan yang mereka lakukan, yaitu surga. Maka ma'asyiral muslimin, ya, itulah barangkali ya telaah ayat dari surat Al-Ahzab ayat 35. Naam, coba nanti dicek di rumah, ya, dari 10 ini berapa yang sudah kita miliki, ya, nanti di database. Yuk coba diulangi. Yang pertama apa? Muslim, baik laki-laki maupun wanita. Yang kedua, naik menjadi mukmin, ya, dia beriman kepada Allah, baik laki maupun wanita. Kemudian qanit, sangat taat, sangat tunduk, sangat patuh, dan semangat beribadah kepada Allah. Terus apa lagi? Sadiqin, sadiqat, jujur. Jujur, jangan sampai ada kedustaan, ayol ikhwah, ya. Jangan sampai dia bilang tadi, aduh Ustaz, kalau dusta, kalau nggak jujur miskin Ustaz. Ya, kalau jujur miskin Ustaz, ya. Ada ikhwan kita, ada seseorang dia di PNS, Ustaz, PNS itu kalau jujur miskin katanya. La haula, berkah.
Ya, kita tidak berharap kualitas, kuantitas. Kita berharap apa? Kualitas. Berkah. Ya. Berkah itu apa sih? Berkah itu kualitas. Kasratul khair wa subutuhu fi. Banyaknya kebaikan. Tidak mesti harus banyaknya, yaitu hitungannya. Kemudian ma'asyiral muslimin apa? Sabirin, Masya Allah. Ya, memiliki sifat sabar. Ya, kemudian apa? Khusyuk. Ya, sama. Khusyuk. Apa khusyuk, ikhwan? Naam, maknanya secara umum ihsan. Ihsan merasa diawasi oleh Allah sehingga dia betul-betul konsentrasi beribadah, tenang, damai dan santai dan penuh dengan ketawaduan ketika beribadah kepada Allah. Kemudian apa lagi? Mutasaddiqin, Masya Allah, derma, banyak mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah dengan keyakinan bahwasanya apa yang diinfakkan itulah harta dia yang sebenarnya. Ya, dan Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Ya, dan Allah akan ganti dengan kelipatan yang tidak terhingga. Kemudian apa lagi, ikhwan? Naam, saum, Masya Allah. Bentar lagi nih, gak nyampe 100 hari lagi ya, kita akan ketemu Ramadan. Dan alhamdulillah kalau antum bisa dawamkan Senin, Kamis, Masya Allah. Minimal berapa? 3 hari dalam sebulan. Ya, 3 hari minimal. Sampai kata Nabi tadi, siapa yang puasa Ramadan dan menjaga 3 hari dalam sebulan, maka dia termasuk dalam ayat ini saimin dan saimat. Kemudian apa lagi, ikhwan? Naam, menjaga kemaluan. Ihfadz furujakum. Jaga kemaluan, jangan sampai berzina, naudzubillah. Makanya pintu-pintu zina ditutup rapat oleh Allah. Naam, karena zina adalah fahisyah, ya, fahisyah, kekejian yang sangat keji. Kemudian naam, menjadi manusia yang banyak berzikir kepada Allah, ya, baik dengan zikir lisan yang paling utama tentunya, dan semua ibadah adalah dalam rangka zikir kepada Allah. Naam, dari 10 itu, ya, ana ingin tanya, tapi jangan jawab. Ya, dari 10 itu antum ada berapa? Dari 10 itu. Waduh, baru 3 Ustaz. Baru 2, baru 1. Baru 4. Alhamdulillah. Ya sudah. Ya, di database, di checklist, karena ini Allah yang mengabarkan. Allah yang mengabarkan. Rabbuna fi'ulah. Ya, sifat-sifat ini Allah mengabarkan. Siapa terkumpul 10 ini, maka Allah janjikan dosanya diampuni oleh Allah dan dijanjikan baginya surga. Ini kunci-kunci surga. Masya Allah. Maka ketika kita ingin masuk surga, tidak ada jalan kecuali kita, ikhwan, checklist satu persatu. Sudahkah terkumpul 10 perkara ini di kita atau belum? Maka kalau belum, harus berusaha semaksimal mungkin agar bisa terkumpul 10 perkara ini pada diri kita. Wallahu ta'ala alam. Al-ikhwah, itu barangkali bisa disampaikan di malam hari ini. Jam 9 kurang 1/4, ya, mungkin 1/4 jam ke depan. Bila ada yang ingin ditanyakan, fa'aliyatafaddal mashkura. Naam. Naam, ada yang tanyakan? Langsung atau tidak langsung? Ya. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullah. Ustaz, kenapa kenikmatan surga banyak dikhususkan bagi laki-laki? Ini iri nih kayaknya ya. Dan disebutkan bidadari yang belum pernah disentuh, gadis-gadis muda yang tetap muda. Bagaimana dengan para wanita? Apakah juga mendapatkan laki-laki yang diinginkan? Surprise. Yang pasti ibu-ibu, la ilaha illallah, ya, jangan pernah takut dengan Allah. Ya, lihat apalagi ayat yang tadi. Ayat yang tadi sebagai bukti otentik bahwasanya surga bukan hanya untuk laki-laki. Hanya saja ingin saya tanya sama ibu-ibu, kalau laki-laki pengen bidadari banyak, ibu-ibu punya yang suami berapa? Mustahil, ya, mustahil. Insya Allah disediakan, pasti, tidak mungkin tidak. Bahkan subhanallah, bidadari yang asli dengan bidadari yang wanita bawaan dari dunia, lebih dahsyat bidadari yang wanita bawaan dari dunia. Karena mereka bidadari hasil gemblengan, hasil Masya Allah mujahadah. Maka jangan pernah ragu, pasti yakin bahwasanya apa yang dijanjikan oleh Allah SWT
bagi laki-laki atau dijanjikan bagi kita surga dengan segala kenikmatannya, tidak terkhusus laki-laki. Ya, bedanya banyak sebutin bidadari karena ibu-ibu nggak mungkin dikasih suami buang yang banyak, ya. Pasti suaminya cuma satu. Mau berapa bu suaminya bu? Musibah. Hah? Ataupun laki-laki, nah, dan itulah kenikmatan. Ya, kalau laki-laki nggak cukup satu ya, cukup nggak satu? Bohong. Ya. Iya. Kalau wanita cukup satu, ya sudah, pasti diberikan oleh Allah SWT. Dan kenikmatan yang lain, makanan, minuman, surga, ya apa namanya, sungai yang mengalir, Allahu Akbar, ya, zakat. Itu juga adalah disediakan untuk wanita. Naam, ada yang lain? Ya. Waalaikumsalam. Surga. Enak. Barakah. Pertanyaannya sangat bagus. Akhi, Nabi yang jawab. Ya. La tahqiran. La tahqiran. Minal ma'rufi syai'an. Jangan kau anggap remeh. Ya, satu perbuatan baik sedikit pun. Walau antal ko akhaka biwajhin talik. Walaupun cuma sekedar, antum apakah anggap remeh? Antum ketemu teman, wajah antum ceria, wajah antum senyum, tidak asam begitu pak, asam tambah pahit lagi, tambah lagi monyong. Ya, antum ketemu saudara antum ceria, gembira, masya Allah, jangan dianggap remeh. Subhanallah akhi. Kata Nabi SAW, aku melihat seseorang, ya, dia sudah berada di surga, disedapkan satu amalan yang dia anggap dia tidak mendapatkan surga dengan amalan itu. Apa itu? Dia menyingkirkan duri dari jalan. Dia menyingkirkan duri dari jalan. Dengan itu dia dapat surga Allah SWT. Naam. Bukan sesuatu yang hina. Bahkan itu seyogianya. Amalan sekecil apapun walaupun remeh. Cuma nuntun ada orang buta lewat jeberang jalan saja, ya Allah aku ingin surga dengan ini ya Allah. Berinfak dengan 1000 perak, ya Allah aku ingin surga dengan ini ya Allah. Ya, mengajarkan alif ba ta, belum orang mengajarkan masya Allah, ya Al-Quran, mengajarkan kiroat, antum mengajarin alif ba ta, ya Allah aku ingin dengan ini masuk surga ya Allah. Nah, maka tidak boleh kita remehkan, betul boleh. Ya kita melakukan amalan-amalan yang ringan, ya, naam, dan kita dengan itu berharap surga. Maka justru itu yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Naam, ada yang lain? Waalaikumsalam. Ya. La. Kalau saya iya kan antum cari pembantu nanti. La ya akhi. Na'udzubillah min dzalik. Tidak. Hamba sahih itu ada kriterianya. Itu asalnya mereka wanita-wanita tawanan perang. Makanya nanti kalau ada perang syar'i, jihad syar'i, lalu ada wanita yang tertawan dari musuh-musuh Allah, ya maka itu kembali akan ada hamba sahaya. Walaupun Islam, ya kawan, Islam memerintahkan kita untuk yang ada pun Nabi perintahkan motivasi membebaskan hamba sahaya. Taib. Adapun dikiaskan hamba saya kepada TKW atau misalkan pembantu, tentu saja ini batil, tidak benar. Mereka adalah orang merdeka. Ya, sehingga naudzubillah, ya, kalau dipahami mereka ada hamba sahaya lalu naudzubillah misalkan diyakini, maaf ya kemaluannya halal, ya boleh, yaitu menikah menggaulinya tanpa nikah, maka ini adalah zina, ya, maka ini adalah zina
tidak termasuk karena hamba saya itu ada sebabnya, yaitu ketika telah terjadi perang. Ya, ketika terjadi perang dan sekarang hampir tidak ada. Ya, kecuali wallahu alam ana dapat kabar di Murtania, di Habasyah itu masih ada. Ya Murtania, Ethiopia ya. Nah, Murtania itu bukan Habasyah. Di Murtania masih ada katanya ya yang dijual belikan. Taib, naam. Tapi wallahu alam. Yang pasti dia saat ini ya sangat sulit dan hampir tidak ada. Dan TKW yang dikirim ke Saudi atau ke negara lain, naam, tidak berstatus hamba saya. Mereka wanita merdeka yang tidak boleh digauli kecuali dengan nikah. Naam. Ada yang lain? Assalamualaikum. Berzakat wallahu alam. Pertanyaan yang bagus. Namun wallahu alam, secara literatur sunnah ya, adapun istighfar secara umum silahkan. Nabi tidak pernah melarang kita, bahkan Nabi perintahkan kita banyak istighfar. Sampai Nabi SAW subhanallah dalam kesehariannya tidak pernah kurang 100 kali beristighfar kepada Allah. Naam, beristighfar setiap saat. Namun dikaitkan dengan ibadah membayar zakat. Ya, kemudian setelah zakat dia beristighfar, wallahu alam. Saya belum ya pernah mendapatkan hadis tentang itu. Adapun istighfar setelah salat, naam. Assalamualaikum ya, istighfara salasan, summa istighfara salasan. Lalu Nabi beristighfar 3 kali. Dan istighfar setelah salat malam, iya. Allah katakan wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Ya. Naam, adapun istighfar setelah membayar zakat, wallahu alam. Naam, wallahu alam. Naam, ada yang lain? Ada yang lain, ikhwan? Baik. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Ya, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti subuh di mana? Masih di sini? Hah? Oh,